Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Bapak Mas Lutfi, mahasiswa hukum S2 semester 1, ingin menyampaikan tentang atau mempresentasikan masalah hukum laut internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya laut itu adalah wilayah yang sangat penting bagi bangsa kita dan di sana banyak kekayaan alam yang ada dalam lautan kita. Ya, oleh sebab itu, ya, hukum laut ini sangat penting untuk menjaga teritorial atau ya wilayah kelautan kita. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang hukum laut internasional. Ya, pentingnya pengaturan hukum laut internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa 70% permukaan bumi merupakan laut. Ya, jadi daratan kita di dunia ini itu hanya sekitar 30%. Ya, 70%, bahkan ada yang mengatakan 71% ya, wilayah bumi ini adalah lautan. Ya, termasuk Indonesia, itu sebagian besar wilayah kita adalah wilayah laut. Kemudian, laut merupakan jalan raya menghubungkan satu negara dengan negara lain. Ya, ini sebelum kita mengenal mungkin alat transportasi yang lain seperti pesawat udara atau mungkin darat, ya. Maka lautan itu merupakan jalur untuk menghubungkan antara satu negara atau mungkin ya satu pulau dengan pulau yang lainnya. Ya, itu adalah laut. Kemudian kekayaan hewani dan kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut. Jadi kekayaan hewani, hewan, kekayaan mineral yang ada di dalam laut itu sangat banyak sekali. Salah satu Indonesia ya sangat terkenal dengan mungkin pertambangan minyak, kemudian tambak ikannya, ya itu sangat banyak sekali. Kemudian terjadinya tindak pidana di atas wilayah laut. Ya, di negeri kita ini sering terjadi ya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kemarin di era apa Presiden Jokowi yaitu ya ketika Menteri Perikanan dan Kelautannya itu adalah Ibu Susi Pujiastuti ya, dia mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran kelautan yang terjadi di wilayah kita. Ya oleh sebab itu ya Ibu Tuti saat itu mengambil tindakan tegas untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ya ikan di wilayah kekuasaan negara kita. Ya oleh sebab itu ya, eh, bangsa Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan pencurian ikan. Kemudian pengaturan hukum laut internasional. Yang pertama adalah konvensi-konvensi tahun 1958 terdiri dari ya konvensi itu artinya adalah perjanjian. Ya, ini perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone atau konvensi mengenai laut, wilayah, dan zona tambahan. Konvensi yang kedua adalah Convention on the High Seas yang mengenai laut lepas. Ya, artinya laut lepas itu adalah laut yang berada di luar batas zona ekonomi atau ZEE. Ya, kemudian Convention on Fishing and Convention on the Living Resource of the High Seas. Ya, konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan yang hayati laut lepas. Kemudian konvensi on the Continental Shelf.
konvensi mengenai landasan kontinen. Kemudian konvensi tahun 1982 mengenai konvensi hukum laut. Ya, termasuk diantaranya adalah laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial atau perairan pendalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak satu negara punya kewenangan untuk menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Ya, prinsipnya setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas yang mencakup kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, ya kebebasan untuk memasang kabel pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Inilah yang berkaitan dengan hukum laut lepas. Kemudian ada istilah natur yuridik laut lepas. Ya, res nullus, bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Ya, ini ya res nullus. Kemudian res communis, bahwa laut lepas adalah milik bersama karena itu negara-negara bebas untuk menggunakannya. Kemudian sebagai bagian dari domain publik internasional. Sifat kegunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Kemudian pembagian wilayah laut, laut wilayah. Jadi laut ya itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dengan pantai yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan negara pantai. Kemudian poin yang kedua, lebar laut wilayah teritorial diukur sepanjang 12 mil. Ya, 12 mil. Dari garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Ya, prinsipnya kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut, wilayah, serta dasar-dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Kemudian natur yuridik, laut, wilayah. Doktrin hak milik. Ya, laut merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai memiliki kekuasaan penuh atau dominium penuh yang dapat berakibat ya dapat ditutup dan dibukanya laut wilayah atas kehendak negara yang bersangkutan. Dapat melarang masuknya kapal-kapal asing dan memonopoli negara-negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Kemudian, doktrin hak kedaulatan. Negara pantai tidak mempunyai dominium, tetapi hanya merupakan imperium. Praktek internasional berorientasi pada doktrin ini. Kemudian, wewenang negara pantai. Ya, ada beberapa wewenang ya negara pantai. Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. Yang kedua, mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun. Hak untuk menangkap ikan, ya hak untuk mendirikan zona pertahanan. Kemudian yang terakhir adalah hak mengerjakan seketika atau hak ya pursuit. Kemudian zona tambahan. Ya, zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan wilayah. Ya, kemudian yang kedua, zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut wilayah diukur. Kemudian, ya ini zona ekonomi eksklusif. Ya, lebarnya 200 mil dari garis pangkal, lebar laut teritorial 12 mil. Ya, maka sebenarnya lebar ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah 188 mil. Yang kedua, hak-hak berdaulat atas negara pantai untuk
keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Landas ya kontinen. Lebar landas kontinen akan membentang sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Prinsipnya, kewenangan negara pantai pada zona ini sebagaimana zona ya eksklusif ekonomi. Oke, Bapak Ibu, itulah sedikit tentang presentasi kami mengenai hukum laut internasional ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita diskusikan bersama, ya bisa kita tanyakan sama Ibu Fitri, ya Dokter Fitri, yang beliau lebih memahami tentang permasalahan ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.